Fasyawalila Putri Arvina dengan NPM 2111010047. Saya Enda Rismanda dengan NPM 2111010044. Saya dengan Hafifuddin dengan NPM 2111010055. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian jual beli. Teman-teman udah ada yang tahu belum apa arti dari jual beli? Jadi, dalam bahasa Arab, jual beli itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada jual dan beli. Jual dalam bahasa Arab memiliki istilah yaitu al-ba'i, yang artinya menjual. Sedangkan beli dalam bahasa Arab itu memiliki arti al-shiro, yang artinya membeli, atau bisa juga dengan menjual sesuatu. Sedangkan secara bahasa, jual beli itu dapat diartikan sebagai muqabalah syai bi syai, yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, jual beli ini tidak lepas dari kata tukar menukar atau peralihan pemilikan dengan pengganti, yang mana maksudnya itu adalah kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Ya. Lalu yang selanjutnya, apa saja sih dasar hukum dari jual beli? Yang pertama itu ada menurut Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jual beli ini hukumnya adalah halal. Lalu yang selanjutnya itu dalam hadis. Itu ada dalam hadis riwayat Al-Bazar yang artinya Rasulullah SAW itu ditanya, wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Lalu beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Lalu yang selanjutnya itu ada menurut ijma ulama. Nah, di sini ulama itu telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Nah, para ulama fikih pun mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh. Namun, menurut Imam Syatibi, hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Contohnya itu bila suatu waktu terjadi ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Nah, apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan barang itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian jual beli dan juga dasar hukum dari jual beli nih. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang rukun jual beli. Teman-teman ada yang tahu nggak nih apa saja sih rukun dari jual beli itu? Nggak pada tahu? Maka dari itu saya akan ngasih tahu. Jadi rukun jual beli ini terdiri atas 4 macam. Yang pertama yaitu adanya orang yang berakad. Orang yang berakad yang dimaksud di sini itu siapa? Yang dimaksud itu adalah tentu saja penjual dan juga pembelinya.
Karena nggak mungkin kan kalau kita ingin melakukan jual beli akan tetapi tidak ada penjual dan juga pembelinya. Maka dari itu penjual dan pembeli termasuk salah satu rukun dari jual beli. Karena rukun itu kan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi maka tidak akan terlaksana gitu praktek dari jual beli tersebut. Lalu yang kedua ada apa? Yang kedua ada lafal sirot. Maksudnya gimana? Jadi lafal sirot ini maksudnya adalah adanya ijab dan juga qabul antara si penjual dan juga si pembeli. Ijab itu diucapkan oleh penjual, sedangkan qabul diucapkan oleh pembeli. Jadi bagaimana contoh lafal sirotnya? Nah, kalau misalnya ijab itu diucapkan oleh penjual. Misal, penjual mengatakan, "Saya menjual spidol ini kepada Anda seharga Rp8.000." Nah, lalu qabulnya yang diucapkan oleh pembeli yaitu adalah, "Baik, saya akan membeli spidol Anda seharga Rp8.000." Nah, jadi itu tadi rukun jual beli yang kedua, yaitu adanya lafal sirot, yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, bahwa mereka itu ingin melakukan praktek jual beli. Si penjual ingin menjual barang dan si pembeli ingin membeli barang. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah tentu saja adanya barang yang dijual. Jadi seperti yang sudah saya contohkan tadi, bahwa spidol ini menjadi barang yang dijual gitu. Nah, jadi spidol ini termasuk salah satu rukun dari jual beli, karena nggak mungkin kita melakukan jual beli tapi nggak ada barang yang akan dibeli gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada barang ya tidak akan terjadi praktek jual beli tersebut. Maka dari itu adanya barang yang dijual itu termasuk salah satu rukun jual beli. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu adanya nilai tukar dari barang tersebut. Maksudnya gimana? Jadi nilai tukar ini bisa dikatakan sebagai pengganti. Kalau misalnya penjual menjual spidol ini, nah pembeli itu harus memberikan gantinya, yaitu misal bisa berupa uang. Nah, jadi maksud dari nilai tukar dari barang ini adalah si penjual menjual spidol, lalu si pembeli memberikan uang sebagai nilai pengganti dari spidol yang dijual oleh penjual. Nah, jadi itu tadi rukun jual beli yang terdiri dari 4, diantaranya ada orang yang berakad, lalu adanya ijab dan juga qabul, lalu ada barang yang dijual, dan yang terakhir ada nilai tukar dari barang tersebut. Keempat-empatnya ini harus terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi praktek jual beli. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan nih rukun jual beli, yaitu ada 4. Di antaranya orang yang berakad, ada lafal sirot, ada barang yang dijual, ada nilai tukar dari barang tersebut. Nah, di antara 4 rukun ini, masing-masingnya itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu gitu. Jadi yang selanjutnya adalah saya akan membahas tentang syarat-syarat dari jual beli. Yang pertama itu ada apa saja sih syarat-syarat dari orang yang berakad, yang dimaksud adalah penjual dan pembeli tadi. Yang pertama itu harus berakal.
Nah, maksudnya berakal ini adalah jadi tidak sah hukumnya jika praktik jual beli itu dilakukan oleh orang gila. Jadi orang yang melakukan jual beli, baik itu penjual maupun pembeli, dia itu harus sadar, dia harus memiliki akal bahwa dia itu sedang melakukan praktik jual beli gitu. Jadi tidak sah jika semisalnya orang tidak berakal itu melakukan jual beli. Lalu yang kedua, balik. Jual beli itu dilakukan oleh orang yang dewasa, yang sudah bisa membedakan mana yang batil dan juga mana yang hak gitu. Jadi hukumnya tidak sah jika jual beli ini dilakukan oleh anak kecil. Oleh anak kecil. Tidak sah. Lalu yang selanjutnya, dia tidak harus beragama Islam. Jadi semua agama bisa melakukan jual beli, tidak harus seorang muslim. Lalu yang selanjutnya adalah orang yang berakad bukanlah orang yang sama. Maksudnya adalah antara penjual dan juga pembeli itu ya merupakan orang yang berbeda gitu, bukan orang yang sama. Jika orangnya sama, satu orang melakukan praktek jual beli, ya maka dari itu jual belinya ya tidak sah karena tidak bisa praktek jual beli itu dilakukan dengan orang yang sama, harus dengan orang yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada syarat dari lafal sigot atau yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ijab dan qabul. Syaratnya apa? Yang pertama harus jelas. Jadi ijab qabul yang dilakukan antara penjual dan juga pembeli itu harus jelas gitu. Baik itu melalui kata-kata, bisa menggunakan nota, bisa menggunakan faktur atau kwitansi gitu. Jadi harus jelas. Lalu yang kedua, harus ada unsur kerelaan. Jadi maksudnya adalah antara ijab qabul antara penjual dan pembeli itu harus sama-sama rela gitu. Sama-sama rela dan sama-sama suka ingin membeli dan juga menjual barang tersebut gitu. Jadi tidak boleh atas dasar paksaan ataupun hal yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah syarat-syarat dari barang yang dijual. Yang pertama itu suci. Maksudnya adalah Islam itu melarang kita menjual barang-barang yang najis, seperti kotoran, bangkai, terus daging-daging haram seperti babi dan lain sebagainya. Jadi barang yang dijual itu harus suci. Lalu yang kedua yaitu milik sendiri. Jadi nggak boleh seorang penjual itu menjual sesuatu barang yang bukan miliknya sendiri. Maksudnya kayak milik orang lain terus dijual, itu nggak sah hukumnya, karena itu bisa dibilang sebagai mencuri. Lalu yang selanjutnya ada manfaatnya gitu. Jadi barang yang dijual itu harus memiliki manfaat, nggak boleh sia-sia. Kayak semisalnya jual buah, terus jual alat-alat tulis, jual bahan makanan dan lain sebagainya, karena kan itu memiliki manfaat gitu. Nah, kalau barang yang tidak memiliki manfaat itu tidak boleh dijual. Lalu yang selanjutnya dapat dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dijual itu setelah dibeli oleh pembeli itu sudah tidak ada lagi keterkaitannya dengan milik hak orang lain gitu. Jadi benar-benar sudah penuh haknya itu adalah milik dari si pembeli gitu. Lalu yang terakhir bisa diserahkan pada saat akad berlangsung. Jadi tidak sah hukumnya jual beli apabila barang yang dijual itu nggak bisa diserahkan pada saat akad itu berlangsung gitu, karena nanti supaya kita terhindar dari penipuan dan lain sebagainya. Akan tetapi jika memang sudah ada kesepakatan antara si penjual dan si pembeli bahwa barang tersebut akan diserahkan di kemudian hari, akan tetapi si pembeli itu sudah tahu gitu kondisi dari barang tersebut melalui foto atau bagaimana, karena kan sekarang zamannya
online gitu ya, maka itu jual beli bisa dikatakan sah, akan tetapi harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara si penjual dan juga si pembeli. Lalu yang terakhir ada syarat dari nilai tukar dari barang yang saya sebutkan tadi, misalnya yaitu berupa uang. Yang dimaksud uang di sini kan yaitu harga dari barang tersebut. Nah, syaratnya yaitu harganya ini harus disepakati gitu. Jadi harus sama-sama sepakat antara si penjual dan juga si pembeli. Jadi kalau semisalnya terjadi proses tawar-menawar di dalam jual beli tersebut antara penjual dan pembeli, nah itu harus mencapai titik kesepakatan gitu. Ini mau dijual dengan harga berapa gitu. Nah itu merupakan syarat dari nilai tukarnya gitu. Jadi kalau semisalnya belum terdapat kesepakatan, maka jual beli tersebut tidak bisa dilakukan gitu. Jadi benar-benar harus ada kesepakatan. Misal yang saya praktekkan tadi, si penjual ini menjual harga spidol ini misal 8.000 gitu. Terus si pembeli itu ingin menawar, boleh nggak sih harganya 7.000 aja gitu. Nah itu kan terdapat proses tawar menawar itu antara mau dijual 8.000 atau 7.000 gitu. Nah itu harus mencapai titik kesepakatan antara si penjual dan juga si pembeli gitu, mau dijual dengan harga berapa. Kalau semisalnya belum nyampe sepakat mau dijual harga berapa, maka praktek jual beli tidak bisa dilakukan. Lalu materi yang terakhir yaitu ada macam-macam jual beli. Jual beli itu ada 3. Yang pertama jual beli yang sahih, yang kedua jual beli yang tidak sahih atau batal, yang ketiga yaitu jual beli fasid. Jual beli yang sahih yaitu jual beli yang disyariatkan apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli yang tidak sahih contohnya yaitu ada jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Yang kedua, jual beli oleh anak kecil. Yang ketiga, yang dilakukan oleh orang buta. Dan yang keempat, karena terpaksa. Jual beli fasid. Jenis-jenis jual beli fasid yaitu yang pertama ada al-majhuli, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat kemajuhiannya itu bersifat menyeluruh. Yang kedua yaitu jual beli dengan syarat. Contoh, saya menjual spidol ini dengan saya membayarnya bulan depan. Yang ketiga yaitu jual barang yang goib, yang tidak dapat dihadirkan pada jual beli saat berlangsung. Dan yang keempat yaitu barter dengan barang yang diharamkan. Yang kelima, jual beli anggur yang ditunjukkan untuk pembuatan khamr. 2, 3. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum